Hey guys, thank you udah klik video ini. Jadi aku mau ajak kalian bahas kasus ini, kasus yang sempat terjadi di Tarakan yang semuanya berawal dari hilangnya seorang wanita yang hilang di lingkungan gereja yang ada di sana. Setelah semuanya terungkap, ternyata nih ya, pelakunya yang sebagai anak pendeta udah melakukan hal yang benar-benar gila dan tega di gudang gereja ini. Sampai korbannya pun ditemukan di sebuah pembuangan sampah terbesar yang ada di kota Tarakan yang sempat menggemparkan seluruh masyarakat di sana nih karena saking seremnya soal apa yang udah dilakukan orang ini. Makanya nih kasus ini harus banget kita bahas di sini ya supaya bisa jadi pembelajaran untuk kita ke depannya. Dan semoga orang kayak gini jangan sampai ada di circle hidup kita karena emang serem banget. Oke lah, kayak gimana soal kisah dan kasusnya? Langsung aja kita bahas sedetail mungkin yang aku bisa. Tapi kayak biasa, sebelum kita lanjut ya, kita ritual dulu. Jadi siapkan minuman dan cemilan kalian. Siapkan juga posisi ternyaman menurut kalian kayak gimana. Jadi kalau udah nyaman, udah santuy. Nah, jadi soal kasus ini. Yuk, kita bahas. Kaisar Suhan Bernandes yang biasa dipanggil Kaisar tinggal di sebuah rumah gembala atau disebut dengan rumah pastori yang ada di belakang gereja ini nih, yang beralamat di Jalan Mula Warman yang ada di kota Tarakan, Kalimantan Utara. Di rumah ini Kaisar tinggal dengan istri dan anaknya, juga dengan bapaknya yang sebagai pendeta di gereja sebelah rumahnya. Di mana bapaknya ini ya udah tinggal di rumah pastori ini sejak tahun 1987 dan bapaknya pun emang dikenal sebagai pendeta yang sangat-sangat dihormati dengan warga di sana, terutama para jemaatnya. Dan biasanya para jemaat gerejanya juga emang sering beristirahat atau sekedar minum air putih di gudang yang ada di rumah pastorinya. Jadinya ya keluarga Kaisar yang tinggal di rumah pastori itu udah cukup dekat dengan semua jemaat gerejanya. Di samping itu Kaisar juga punya personality yang dikenal baik dan sopan sama warga di sana. Bahkan rajin ya karena selalu membantu saat jemaat gerejanya melakukan ibadah kebaktian yang dipimpin bapaknya. Biarpun saat itu di luar urusan gerejanya ya, Kaisar juga kerja sebagai karyawan swasta di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang sektor perkayuan untuk menafkahin istri dan anaknya. Jadi kayak gitulah background Kaisar ini yang emang dikenal baik dengan masyarakat di sana. Tapi nih ya, semuanya berubah karena hilafnya Kaisar ini benar-benar menggemparkan seluruh masyarakat di sana. Karena emang saking seremnya dengan apa yang udah dia lakukan di gudang rumah pastori ini. Jadi semuanya terjadi di tanggal 9 Agustus tahun 2015, tepatnya di hari Minggu, hari dimana para jemaat gerejanya menunaikan ibadah Minggu. Tapi sebelum ibadah dimulai ya, bapaknya Kaisar yang sebagai pendetanya minta tolong ke Kaisar karena ada satu speaker di gereja yang ternyata nggak nyala. Dengan sigap Kaisar pun langsung ngecek speaker yang bermasalah, yang ternyata ya speakernya emang ada yang rusak yang harus diperbaiki. Sedangkan saat itu para jemaat udah nunggu dan bersiap menjalankan ibadah sesuai jadwal di sekitaran jam 9 pagi. Jadinya Kaisar pun buru-buru langsung mengganti dengan speaker cadangan yang ada di gudang rumah pastori. Setelah diganti ya, bapaknya pun langsung memulai ibadahnya kayak biasa. Sedangkan Kaisar saat itu nggak ikut ibadah karena dia harus benerin speaker tadi yang rusak di gudang rumah pastori yang cuman sendirian. Karena saat itu ya istri dan anaknya juga udah ikut ibadah di gereja. Terus di tengah-tengah kesibukan yang sedang benerin speaker dengan situasi yang sepi nggak ada siapa-siapa nih ya, Kaisar pun sempat-sempatnya nonton di HP-nya. Nah tapi saat dia yang sedang asik nonton nih ya, tiba-tiba dia dengar suara langkah kaki orang yang akan datang. Dengan gercep dia pun langsung simpan HP-nya dan balik benerin speaker. Nah ternyata yang datang ke gudang itu salah satu jemaatnya yang bernama Fitri Sarah Hasugian yang masih duduk di kelas 2 SMA. Terus kok bisa Fitri datang ke situ yang padahal dia sedang ibadah di gereja? Nah, jadi gini, Fitri di hari Minggu itu emang datang ke gereja sama orang tuanya untuk menunaikan ibadah Minggu. Nah, tapi saat dia yang sedang menjalankan ibadah nih ya, kakaknya yang sedang ada di luar yang baru balik ke rumahnya itu nggak bisa masuk rumah tuh. Karena ternyata kunci rumahnya kebawa sama Fitri. Karena ini di jam 11 siang kakaknya pun datang ke gereja untuk ambil kunci rumah. Jadinya Fitri yang sedang di gereja itu langsung keluar ngantar kunci rumah ke kakaknya yang sedang nunggu di depan gereja. Setelah ngasih kunci, kakaknya pun langsung pulang ke rumah. Sedangkan Fitri yang saat itu ngerasa haus ya, jadinya dia nggak langsung balik ke gereja, tapi ke gudang rumah pastori yang niatnya cuma minum. Karena para jemaat di gerejanya yang emang udah biasa istirahat atau sekedar minum di gudang itu, makanya nih Fitri pun pas ngerasa haus ya, dia pun langsung ke sana. Nah nyampe di sana ya, Fitri pun sempat nyapa dan izin minum ke Kaisar yang sedang memperbaiki speaker tadi. Setelah minum karena ngerasa capek, Fitri pun sempat duduk di sofa yang ada di gudang itu. Yang mana kebetulan ya sofanya juga itu menghadap ke Kaisar yang sedang ngutak-atik speaker. Nah karena pintu gudangnya yang kebuka dan angin pun masuk ke ruangan ya, sampai ngebuat Rok Fitri pun sampai ketiup angin. Sedangkan Kaisar yang saat itu gairahnya sedang naik karena tadi dia emang sedang nonton bahkan belum selesai, jadinya pikirannya pun langsung gak karuan pas ngelihat Fitri yang duduk di sofa. Apalagi dia pun sempat ngelihat Roknya yang kena embusan angin. Kaisar pun langsung mendekati Fitri dan ngajak Fitri ini untuk masuk ke kamar yang ada di gudang itu. Fitri yang langsung ketakutan ya pasti menghindar. Nah tapi Kaisar ini langsung narik Fitri ke kamar untuk memuaskan hasrat gila
gerejanya. Fitri yang udah makin ketakutan ya, akhirnya dia pun memberanikan diri untuk teriak minta tolong. Nah Kaisar yang panik pun itu langsung nampar Fitri ini sampai jatuh. Bahkan setelah jatuh ya, dia pun nginjak-nginjak mukanya sampai Fitri pun terdiam karena pingsan. Di situ Kaisar yang seolah baru tersadar dengan apa yang barusan dia lakukan ya, itu langsung panik nggak karuan. Karena saat itu udah hampir jam 12 siang atau selesainya ibadah minggu di gerejanya. Makanya dia panik tuh mikirin gimana kalau semuanya tahu soal hal gila yang udah dia lakukan. Apalagi ngingat bapaknya yang sebagai pendeta yang sangat dihormatin di sana. Nah karena inilah Kaisar pun itu sampai mondar-mandir ke sana kemari karena panik. Karena udah nggak tahu gimana caranya lagi ya. Akhirnya dia pun kepikiran dengan hal yang jauh lebih gila lagi demi menghilangkan jejaknya. Dengan cara menghabisi Fitri supaya ya Fitri ini tuh nggak bisa ngadu. Jadinya saat itu juga Kaisar pun buru-buru langsung menggeledah gudang itu untuk nyari peralatan yang kiranya bisa mengeksekusi Fitri. Nah setelah dia nemuin palu ya, dia pun langsung buru-buru ambil tali jemuran yang ada di situ. Setelah itu barulah Kaisar pun mengeksekusi Fitri dengan mengikat lehernya menggunakan tali tambang jemuran dan juga menghantam kepalanya menggunakan palu ya, sampai Fitri pun benar-benar mengembuskan nafas terakhirnya di situ. Setelah itu dia pun kebingungan lagi tuh gimana cara nyembunyiin tubuhnya sebelum ibadah gereja selesai. Jadinya ya dia pun langsung ke kamar untuk ngambil karpet di lantai. Nah setelah itu ya dia pun langsung ngebungkus tubuh Fitri menggunakan karpet itu yang dia simpan sementara di dalam gudangnya. Setelah itu dengan terburu-buru Kaisar pun langsung ngebersihin lantai gudangnya yang udah memerah sampai benar-benar bersih. Setelah semuanya bersih barulah dia pun sempat ngerasa lega karena semuanya udah beres sebelum jam 12 siang, tepatnya ibadah di gereja selesai. Di situ Kaisar pun langsung balik yang pura-pura sedang sibuk benerin speaker yang rusak tadi. Nah terus beberapa menit kemudian ya, setelah ibadah minggu selesai, kayak biasa para jemaat pun mulai rame datang ke gudang untuk minum dan sekedar istirahat. Tapi setelah satu persatu jemaat yang mulai pulang, ibunya Fitri ini sempat datang ke gudang dan sempat nanya ke Kaisar soal anak yang saat itu nggak kelihatan. Dengan santainya Kaisar pun ngakunya kalau Fitri sebelumnya emang sempat datang ke gudang untuk minum. Tapi setelah itu ya katanya Fitri langsung keluar yang dia nggak tahu kemana. Tapi di situ ibunya Fitri sempat nemuin dan ngambil sepatu Fitri yang masih tertinggal di gudang itu. Nah tapi awalnya ya ibunya tuh masih belum mikir kemana-mana dan langsung pulang. Tapi karena sampai malam Fitri yang belum pulang, bahkan gak ada kabar sama sekali ya, barulah orang tuanya pun mulai resah dan langsung nyariin. Tapi tetap aja tuh gak ditemukan juga. Terus setelah beberapa hari Fitri yang juga masih belum ditemukan ya, akhirnya kabar soal hilangnya Fitri pun mulai tersebar di wilayah mereka. Sampai beberapa warga di sana yang juga simpati dengan hilangnya Fitri ya, juga ikut bantuin. Termasuk Kaisar yang pada pelakunya ya juga ikut bantu nyari. Karena masih juga belum nemuin titik terang, jadinya ya orang tuanya pun mulai ngingat lagi soal gudang pastori yang diyakinin tempat hilangnya Fitri. Jadinya orang tuanya pun sempat berencana akan menggeledah gudang itu. Nah tapi gudangnya saat itu udah digembok, jadi nggak ada yang bisa masuk. Yang padahal ya orang tuanya Fitri udah minta tolong ke pendetanya, tapi tetap aja tuh nggak bisa masuk. Yang pasti ini pun ngebuat mereka makin yakin lagi kalau hilangnya Fitri ada hubungannya dengan gudang itu. Sedangkan di balik itu diam-diam Kaisar pun makin resah karena dia tahu tuh orang tuanya Fitri yang mulai mencurigai gudangnya. Nah karena sampai saat itu ya sebenarnya tubuh Fitri itu masih dia simpan di dalam gudang itu. Karena ini Kaisar pun di situ ya langsung mikirin tempat yang aman untuk ngebuang tubuh Fitri secepatnya. Jadinya di jam 4 subuh dengan situasi rumahnya yang udah sepi karena yang lain udah pada tidur semua, Kaisar pun diam-diam berusaha ngangkut tubuh Fitri dari gudang ke depan rumahnya tempat dia parkirin motornya. Tapi karena nggak kuat, jadinya ya dia pun masukin tubuh Fitri ke karung yang ada di rumahnya. Setelah itu barulah tubuhnya pun dia tarik menggunakan karung itu sampai ke motor. Nah setelah itu barulah dia pun ngebawa tubuh Fitri menggunakan motor itu dengan meletakkan tubuhnya di bagian depan. Yang mana di situ dia pun langsung menuju ke tempat pembuangan sampah terbesar yang ada di kota Tarakan yang ada di wilayah Hakebabu. Sampai di sana ya dia pun sempat muter-muter lagi tuh untuk nyari tempat yang menurutnya paling aman. Akhirnya tubuhnya pun dia buang di semak-semak pinggir sungai yang ada di dekat pembuangan sampah itu, dengan harapan ya nantinya kalau tubuhnya mulai ngeluarin bau menyengat nggak ada yang curiga karena lokasinya yang emang dekat pembuangan sampah di situ. Harapannya begitu. Terus setelah semuanya beres barulah dia pun balik ke rumah dengan perasaannya yang udah lega. Sedangkan di balik itu keluarga Fitri yang makin hari makin resah karena Fitri yang masih juga belum ditemukan. Akhirnya mereka pun ngelaporkan soal hilangnya Fitri ini ke pihak kepolisian di sana. Dan akhirnya ya pencarian pun terus dilakukan dengan menyisiri wilayah desa mereka. Yang bahkan Kaisar juga ikut dalam melakukan pencarian. Yang emang saat itu ya belum ada yang tahu tuh kalau dialah sebenarnya pelakunya. Jadi 2 minggu kemudian setelah Fitri hilang, tepatnya di tanggal 23 Agustus tahun 2015, seorang warga yang sedang mencari pakan burung di sekitaran pembuangan sampah Hakebabu itu nggak sengaja nemuin karung besar yang sangat mencurigakan karena udah dipenuhin lalat di dekat sungai. Setelah dia deketin, dia pun makin curiga tuh karena aromanya yang makin menyengat. Sampai dia pun memberanikan diri ngintip apa isi karungnya. Nah setelah dia lihat dan tahu isi karungnya ya, dia pun itu kaget sekaget-kagetnya. Jadinya saat itu juga dia pun langsung lari ngelapor soal temuan ini ke warga lain yang ada di sana dan juga ngelapor ke pihak kepolisian. Yang emang temuan ini pun benar-benar menggemparkan seluruh masyarakat di sana soal temuan tubuh wanita tanpa identitas dengan kondisi tubuhnya yang udah menghitam dan membengkak. Karena nggak dikenalin,
jadinya pihak kepolisian pun mulai menyelidiki identitasnya dengan berbagai cara. Salah satunya mengaitkan soal kemungkinan adanya orang hilang di wilayah Tarakan. Nah, sedangkan keluarga Fitri yang dengar kabar ini pun ya langsung berusaha memastikan temuan tubuh itu. Terus pas mereka yang ngelihat jam tangan dan cincin yang dikenakan di tubuh wanita itu ya, mereka pun jadi makin curiga lagi jangan-jangan itu Fitri. Karena mereka emang tahu banget tuh kayak gimana jam tangan dan cincin yang biasa digunakan Fitri ini. Karena ini tubuh wanita itu pun langsung diautopsi dan juga memastikan identitasnya dengan cek DNA. Yang ternyata hasilnya pun ya emang menunjukkan kalau itu benar-benar Fitri. Yang mana disinilah semuanya pada kaget dan histeris. Setelah 2 minggu menghilang ya, akhirnya Fitri ini ditemukan dalam keadaan yang udah kayak gitu. Dan pasti karena ini ya semuanya jadi bertanya-tanya nih, apa yang sebenarnya terjadi dengan Fitri dan yang paling penting siapa pelakunya. Sedangkan pihak keluarga saat itu langsung memakamkan tubuh Fitri di pemakaman yang ada di wilayah Tarakan. Dan saat proses pemakamannya ya, Kaisar juga itu ikut loh membantu proses pemakamannya. Yang emang saat itu masih belum ada yang tahu kalau sebenarnya dia inilah pelakunya. Tapi setelah itu polisi pun mulai menyelidiki kasus ini dengan memeriksa orang terdekat Fitri. Yang mana menurut pengakuan orang tuanya ya, kalau Fitri terakhir kali kelihatan itu yang sedang ikut menjalankan ibadah minggu di gereja yang dipimpin bapaknya Kaisar ini yang sebagai pendeta di sana. Nah, sedangkan di gudang itu cuma ada Kaisar sendirian, yang artinya saat itu ya Kaisar lah yang dianggap orang terakhir yang ngelihat Fitri. Jadinya Kaisar pun dipanggil pihak penyidik untuk diperiksa. Yang mana di situ ya Kaisar ini ngakuin kalau di jam 11 siang Fitri emang sempat datang ke gudang itu untuk minum. Tapi setelah itu Fitri ini itu katanya langsung pergi, yang dia nggak tahu kemana. Sedangkan ibadah minggunya itu selesainya di jam 12 siang. Yang mana di jam 12 siang ya Fitri itu udah sama sekali nggak kelihatan lagi. Nah, karena hilangnya Fitri sejam sebelum ibadah selesai ya, jadi pihak penyidik pun meyakini Fitri saat itu masih belum jauh dari lingkungan gereja dan gudangnya saat ibadahnya itu baru selesai. Karena ini gereja, rumah pastori dan gudangnya pun itu langsung diselidikin dan diperiksa. Yang mana disinilah titik terang pun itu langsung kelihatan tuh dari jemuran yang ada di rumah itu. Yang mana tali jemurannya ya ternyata sinkron dengan tali yang mengikat leher Fitri. Bukan cuma itu aja, tubuh Fitri yang ditemukan terbungkus menggunakan karpet ya, yang ternyata karpetnya juga sinkron dengan karpet yang ada di rumah pastori ini. Apalagi semuanya diperkuat setelah ibunya Fitri mengakui sempat nemuin sepatu milik Fitri saat dia pertama kali nyari Fitri ke gudang itu. Yang mana dari sinilah kecurigaan pihak penyidik pun mulai mengarah ke Kaisar. Karena saat Fitri hilang ya, cuman ada Kaisar di gudang itu. Nah, jadi karena ini ya, Kaisar pun lagi-lagi dipanggil dan diperiksa dan pastinya diinterogasi. Yang mana interogasinya dilakukan dengan pendekatan persuasif ke Kaisar dengan menggunakan kata-kata menyentuh untuk memancing kebohongannya. Dan setiap jawabannya juga ya, bahkan setiap kalimat ucapannya pun ya, itu dianalisa secara mendalam. Yang akhirnya disinilah kebohongan demi kebohongannya pun mulai terdeteksi. Jadinya pihak penyidik pun minta untuk dia lebih baik jujur. Apalagi udah banyak bukti berupa tali jemuran dan karpet yang udah berhasil mereka selidiki. Nah, karena ini ya, Kaisar pun itu mulai terdiam dan nunduk. Yang akhirnya barulah dia pun mengakuin dan menceritakan semuanya. Yang emang diakuin itu semua dia lakukan karena berawal dari nonton yang ngebuat dia kesulitan kontrol nafsunya saat Fitri datang ke gudang yang cuman sendirian. Tapi akhirnya dia pun menghabisi Fitri demi menghilangkan jejaknya untuk menjaga nama baik bapaknya yang saat itu sebagai pendeta. Setelah Kaisar ngaku, semuanya pada heboh, kaget dan gak nyangka ternyata pelakunya Kaisar yang sebagai anak pendeta yang sangat dihormatin di sana. Apalagi ya Kaisar juga emang dikenal sebagai sosok yang religius bahkan santun tapi tega ngelakuin ini semua ke Fitri yang padahal masih duduk di kelas 2 SMA. Apalagi itu semua dia lakukan di lingkungan gereja, tempat yang harusnya bersih. Karena ini orang tua Fitri pun menuntut keadilan anaknya dengan menuntut Kaisar ini untuk dihukum mati. Nah, tapi setelah Kaisar ini menjalani persidangan di pengadilan negeri kota Tarakan ya, akhirnya dia pun dijatuhin hukuman penjara seumur hidup. Sedangkan bapaknya Kaisar yang sebagai pendeta dan juga istrinya Kaisar yang juga tinggal di rumah pastori ini ya, awalnya mereka juga sempat diperiksa karena emang sempat dicurigai terlibat di kasus ini. Nah, tapi setelah polisi melakukan pendalaman ya, ternyata bapak dan istrinya nggak terlibat. Tapi setelah kasus ini selesai, ibunya Fitri sempat ungkapin kecurigaannya soal keterlibatan bapaknya Kaisar dan juga istrinya dalam kasus ini. Yang dia yakinin ya, mereka juga ikut andil menyembunyikan tubuh Fitri di gudang itu. Karena saat Fitri hilang yang masih belum ditemukan ya, orang tua Fitri ini sempat mau ngecek gudang di rumah pastori ini. Yang padahal saat itu ya tubuh Fitri masih ada di sana. Tapi anehnya mereka nggak diizinkan masuk ke gudang itu yang udah dalam keadaan tergembok. Yang padahal sebelumnya mereka yang sebagai jemaat gerejanya itu bebas keluar masuk ke gudang itu yang emang masih ada di lingkungan dan fasilitas gereja. Tapi berdasarkan penyelidikan yang dilakukan pihak kepolisian ya, kalau bapak dan istrinya itu sama sekali nggak terlibat di kasus ini. Tapi apapun itu, yang penting ya pelaku utamanya ini tuh udah dijatuhin hukuman penjara seumur hidup. Hukuman yang menurut aku cukup berat. Cukup aja sih. Biarpun sebenarnya aku lebih setuju lagi kalau dia tuh dijatuhin hukuman mati. Tapi apapun itu, yang lebih penting lagi nih ya, semoga dari kasus ini bisa jadi pembelajaran dan bahan renungan untuk kita semua nih. Supaya kedepannya kita bisa lebih waspada lagi ya, supaya korban-korban kayak gini jangan sampai berjatuhan lagi ke depannya. Biarpun akhir-akhir ini kok makin banyak ya kasus-kasus kayak gini, apalagi yang
yang kemarin baru kejadian loh, tukang gorengan yang di Pariaman. Yang aku bingung ya, apa sih yang ada di dalam pikiran orang yang tega dan berani ngelakuin kayak gitu. Makanya nih hati-hati untuk kalian semua, jangan sampai ya kalian masuk konten aku. Amit-amit sih. Oke lah, sampai sini aja pembahasan kita soal kasus ini. Sampai ketemu di kasus selanjutnya karena aku udah siapin beberapa kasus yang kayaknya harus kita bahas di sini juga. Oke lah, aku Rizka Wadiono. Bye bye.